Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinianti, NIM 222254322023 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, mata kuliah Kecerdasan Buatan. Baik, di dalam kasus kali ini saya mengambil contoh aplikasi yang berbasis kecerdasan buatan, yaitu Google Assistant. Apa sih Google Assistant itu? Jadi, Google Assistant adalah asisten virtual berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan oleh Google. Asisten ini dirancang untuk membantu pengguna melakukan berbagai tugas melalui perintah suara, teks, atau tindakan tertentu. Google Assistant dapat diakses di berbagai perangkat, termasuk ponsel, speaker pintar, seperti Google Nest, perangkat IoT, dan bahkan di dalam mobil melalui Android Auto. Google Assistant memiliki beberapa fungsi. 1. Mencari informasi. Google Assistant memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mendapatkan informasi seperti, misalnya, bagaimana cuaca hari ini, atau kita juga bisa menanyakan kepada Google Assistant bagaimana berita tentang teknologi. 2. Pengingat dan jadwal. Google Assistant membantu pengguna mengatur pengingat atau jadwal harian. Contohnya, kita bisa menginputkan atau bertanya kepada Google Assistant, atau kita bisa memerintahkan kepada Google Assistant, ingatkan saya untuk menghadiri rapat pada pukul 3 sore. Fungsi ini berguna bagi orang yang memiliki banyak kegiatan dan membutuhkan pengingat untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Fungsi yang ketiga ialah pengirim pesan dan panggilan. Google Assistant dapat digunakan untuk mengirimkan pesan dan panggilan hanya dengan perintah suara. Contohnya, kirimkan pesan ini ke Budi. Fungsi yang keempat ialah navigasi dan petunjuk arah. Dengan Google Assistant, pengguna dapat meminta petunjuk arah atau rute perjalanan tanpa menyentuh ponsel. Contohnya, tunjukkan rute tercepat ke kantor. Atau kita ambil contoh lain, yaitu tunjukkan rute tercepat ke Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Fungsi yang kelima ialah kontrol perangkat pintar. Google Assistant dapat mengontrol perangkat rumah pintar seperti lampu, termos, kamera, dan perangkat IoT lainnya. Contohnya, kita bisa langsung memerintahkan kepada Google Assistant dengan nyalakan lampu ruang tamu. Fungsi yang keenam ialah pemutar musik dan hiburan. Google Assistant terintegrasi dengan layanan musik seperti Spotify, YouTube, Google Play Music, memungkinkan pengguna memutar musik, video, atau podcast dengan perintah suara. Contohnya, kita bisa menginputkan atau menyuruh Google Assistant dengan mainkan video musik di YouTube. Fungsi yang ketujuh ialah penerjemah bahasa. Google Assistant dapat menerjemahkan bahasa secara real time. Contohnya, bagaimana cara mengatakan selamat pagi dalam bahasa Spanyol. Adapun fungsi yang kedelapan ialah pengaturan alarm dan timer. Pengguna dapat meminta Google Assistant untuk menyetel alarm atau timer saat sedang memasak, berolahraga, atau kegiatan lainnya. Contohnya, setel alarm pada pukul 6 pagi. Adapun fungsi yang ke-9 yaitu personalisasi dan rekomendasi. Google Assistant mempelajari kebiasaan pengguna sehingga dapat memberikan rekomendasi cerdas berdasarkan pola pengguna. Misalnya, Google Assistant dapat merekomendasikan musik yang sering didengar atau rute perjalanan yang sering kita gunakan. Atau Google Assistant juga dapat mengingatkan jadwal rutin yang selalu kita lakukan atau selalu kita perintahkan kepada Google Assistant. Adapun alur kerja Google Assistant. Yang pertama, pengguna memberikan perintah suara atau teks. Jadi, Google Assistant akan mendengarkan perintah suara pengguna melalui mikrofon perangkat.
Setelah itu, Google Assistant ini menggunakan teknologi pengenalan suara untuk mengubah suara pengguna menjadi teks. Yang kedua yaitu Google Assistant mengenali suara. Jadi setelah kita memberikan perintah kepada Google Assistant akan mengenali suara kita dengan speech to text atau suara kita akan dikonversi ke teks. Yang ketiga yaitu pemrosesan bahasa alami. Setelah perintah pengguna diubah menjadi teks, Google Assistant menggunakan Natural Language Processing untuk memahami maksud di balik perintah tersebut. Jadi, NLP atau Natural Language Processing memungkinkan sistem mengintegrasikan dan menafsirkan bahasa kita, termasuk konteks dan niat, ke dalam bahasa Google Assistant atau bahasa pemrograman. Yang keempat yaitu asisten mengakses data atau layanan terkait untuk memproses perintah. Setelah memahami maksud atau perintah kita, Google Assistant akan berintegrasi dengan berbagai API atau layanan cloud untuk mendapatkan informasi atau menjalankan perintah. Misalnya perintah kita untuk mencari informasi. Google Assistant akan mengakses Google Search atau Google Pencari. Contoh lainnya itu untuk memutar musik. Google Assistant akan secara otomatis terhubung ke Spotify, YouTube Music, atau layanan lainnya. Yang kelima yaitu asisten memberikan respon dalam bentuk suara, teks, atau tindakan. Jadi setelah Google Assistant mengakses data atau layanan atau perintah kita, Google Assistant akan memberikan respon dalam bentuk suara atau dalam bentuk teks. Yang keenam yaitu asisten belajar dari interaksi untuk meningkatkan akurasi dan relevansi di masa mendatang. Selanjutnya kita akan masuk ke codingan untuk membuat Google Assistant. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman berbasis Python untuk membuat codingan Google Assistant. Ini merupakan codingan yang saya gunakan untuk membuat Google Assistant. Di sini saya menggunakan beberapa fitur dalam Google Assistant. Yaitu Google langsung terhubung ke Google Translate, dan terhubung ke Google Maps. Di baris 1-6, ini merupakan library yang harus diinstal terlebih dahulu di command prompt. Di baris 9, akan menerjemahkan suara kita ke dalam teks. Di baris 12, merupakan codingan untuk Google Translate. Di baris 20 sampai 38 merupakan codingan untuk mendengarkan kita dan akan mengkonversinya ke dalam bentuk teks. Ini berguna untuk Google Translate atau menghubungkan kita ke Google Translate. Di baris 61 merupakan codingan untuk menghubungkan kita ke Google. Di baris 70 merupakan codingan untuk menghubungkan kita ke Wikipedia. Jadi, ketika kita jalankan program, kita harus menyebut terlebih dahulu Google atau Wikipedia. Setelah itu, kita harus menyebutkan perintah yang akan kita cari. Di baris 82 merupakan codingan untuk menghubungkan ke Google Maps. Di baris 92 sampai 101 merupakan bahasa-bahasa yang ada di Google Translate atau ke dalam bahasa apa yang akan kita terjemahkan. Kita akan mencoba menjalankan codingan ini, yaitu dengan merun. Halo,
Ada yang bisa saya bantu? Google, carikan saya berita terbaru pada hari ini. Ada yang ingin Anda cari di Google? Ya, carikan saya berita terbaru pada hari ini. Mencari terbaru pada hari ini di Google. Jadi, setelah kita masukkan perintah tadi, jaringan tersebut akan mengarahkan kita langsung ke Google. Ini merupakan perintah kita tadi, yaitu berita terbaru pada hari ini. Tunjukkan rute terbaik ke Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Kemana tujuan Anda? Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Menambahkan arah Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh di Google Maps. Setelah kita masukkan perintah tadi, jaringan akan langsung mengarahkan kita ke Google Maps. Ini merupakan rute terbaik ke Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sesuai dengan perintah kita. Baik, selanjutnya kita akan mencoba Google Translate. Hubungkan saya ke Google Translate. Ada yang ingin Anda cari di Google? Ya, hubungkan saya ke Google Translate. Mencari Google Translate di Google. Oke teman-teman, itu saja dari saya untuk pengenalan aplikasi kecerdasan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.